Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita bertemu kembali ya di mata kuliah biologi radiasi dan hari ini kita akan mendiskusikan mengenai pengaruh radiasi terhadap DNA dan mekanisme perbaikannya. Nah, kemarin kita sudah belajar ya, seharusnya kita belajar DNA terlebih dahulu karena kita ya berkemajuan gitu ya. Jadi kita belajar ke kromosom terlebih dahulu gitu. Jadi ini ada perbedaan ya dengan yang kromosom kemarin. Karena tentunya teman-teman kemarin sudah kita refresh gitu mengenai kalau ya ukurannya aja berbeda ya. DNA itu ya penyusunnya kromosom tentunya dia jauh lebih kecil. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman pahami adalah bahwa makromolekul itu memiliki pengaruh atau memiliki dampak yang berbeda ketika dia dibandingkan dengan air misal gitu ya, ketika menerima radiasi. Bahkan makromolekul ini itu juga memiliki perbedaan apabila makromolekul itu di luar sel atau kita in vitro gitu ya, dengan in vivo ketika masih di dalam tubuh gitu ya, di dalam sel gitu, makromolekulnya itu dikenai radiasi gitu. Ternyata dampaknya jauh lebih parah apabila makromolekul itu masih ada di dalam tubuh atau di dalam sel. Nah, ini tentunya menjadi hal yang menarik gitu ya. Dan makromolekul, jangan lupa apa saja ya, terutama yang kita pelajari. Itu nanti ada protein, lemak, karbohidrat, dan DNA. Nah, kita akan fokus pada yang terakhir ini, yang DNA. Nah, sekali lagi ya tadi ya, kalau secara in vitro atau kita keluarkan protein, lemak, karbohidrat atau DNA ini di luar sel gitu ya, kita ekstraksi gitu, lalu kita berikan radiasi, itu dia dari segi efeknya atau dampaknya itu mungkin tidak terlalu parah dalam tanda kutip parah ya, terlihat gitu. Tetapi kalau di dalam tubuh secara sistemik gitu ya, karena dia ada di dalam suatu sistem gitu, dia akan memiliki dampak yang lebih parah seperti itu. Nah, karena DNA ini merupakan salah satu anggota makromolekul, kita coba mengatakannya di slide setelah ini adalah makromolekul seperti itu ya. Secara umum, makromolekul itu jika dikenai dengan radiasi, dampaknya kemungkinan ada 3 ya. Yang pertama adalah pemotongan rantai utama. Ini berlaku untuk semuanya, baik lemak, baik karbohidrat, baik protein maupun DNA. Nah, di sini potongan-potongan dari makromolekul itu masih berupa makromolekul. Dalam artian begini, kalau penyusun protein itu adalah asam amino. Nah, asam amino itu adalah mikromolekul ya. Nah, potongan-potongan ini tidak sampai menjadikan makromolekul itu menjadi mikromolekul. Dia tetap menjadi protein, tetapi ukurannya lebih pendek. Nah, di sini dia tetap sebagai makromolekul, tidak menjadi bagian-bagian terkecilnya. Misal lemak ya, asam lemak tidak jadi asam lemaknya ya. Atau misal karbohidrat, itu nanti ada amilum misal gitu, itu tidak jadi bagian-bagiannya gitu. Atau asam amino, asam DNA gitu ya, asam nukleat itu tidak jadi bagian-bagiannya. Dia tetap DNA, tapi terpotong-potong seperti itu. Lalu yang kedua, itu adalah terjadinya cross-linking. Atau dia ada ikatan ya di dalam untai yang sama atau untai yang berbeda. Antar makromolekul atau di makromolekul yang sama. Karena tentunya teman-teman pernah belajar dulu ya mengenai bahwa misal protein itu ada foldingnya. Dia bentuknya tidak lurus-lurus begitu saja gitu ya. Dia ada lekukan-lekukan. Nah, apabila makromolekul misal protein itu terkena radiasi, itu bisa jadi adanya penambahan ikatan gitu ya. Seharusnya tidak ada ikatan di tempat itu, jadi ada karena adanya radiasi. Atau dia bisa berikatan gitu ya. Ada ikatan dengan protein yang lain yang seharusnya itu tidak ada. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah point lesion atau lesion itu luka gitu ya. Jadi ada luka, ada mungkin potongan terpotong dikit gitu di bagian tertentu, tapi tidak sampai putus. Dia hanya lecet gitu ya, kalau istilahnya di manusia lecet gitu. Jadi dia ada lesionnya dikit di bagian makromolekulnya di bagian tertentu. Jadi tidak sampai terpotong. Dia masih nyambung tetapi dia ada dampak yang terjadi akibat radiasi di sana.
mungkin ikatan kimia mungkin ya, yang paling mungkin terjadi adalah ikatan kimia. Nah, ini adalah untuk makromolekul secara umum, baik karbohidrat, lemak, protein, dan satu lagi yang akan kita bicarakan hari ini yaitu DNA. Nah, kalau yang A dan B ini yang main chain atau yang rantai utamanya yang kepotong atau cross-linking, ini dia terlihat gitu ya, atau bisa dideteksi. Tetapi kalau yang lesion ini dia lebih susah ya, atau bisa dikatakan susah untuk bisa dideteksi. Nah, ini dia walaupun yang point lesion ini, kalau yang A dan B ini jelas ya dampaknya bisa bahaya, tapi yang C ini dia bisa jadi berbahaya kalau misal memang lecetnya dalam tanda kutip tadi ya, lecetnya ini di bagian-bagian yang penting. Nah, lalu kalau di makromolekul, kerusakan-kerusakan akibat radiasi ini dia sifatnya reversible. Jadi di dalam sel dia bisa diperbaiki lagi. Dia bisa diperbaiki lagi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat DNA. Kemarin kita sudah refresh bahwa DNA ini ada di dalam kromosom gitu ya. Nah, di sini DNA ini akan berbeda sekali dampak radiasinya dibandingkan dengan kromosom. Tentunya dari visibilitasnya ya. Ini tidak bisa terlihat dibandingkan kalau kromosom ya. Kemarin kan besar ya, bisa dipotong di bagian atas, di bagian bawah. Tapi kalau DNA ini umumnya dia tidak terlihat. Dia tidak terlihat gitu ya. Nah, di sini akan sangat berbahaya jika memang DNA yang terpotong atau yang terluka itu adalah DNA untuk gen tertentu yang memang penting bagi kehidupan. Nah, ini bisa menimbulkan kerusakan ya. Kerusakannya bahkan menghancurkan, bisa sampai kematian sel. Seperti itu. Nah, di sini kerusakan DNA ini akibat radiasi itu juga bisa mengganggu aktivitas metabolisme tubuh. Contoh, misal dia tidak bisa mengkontrol pembelahan sel. Makanya beberapa kasus itu radiasi bisa menimbulkan tumor atau kanker karena hal ini ya. Karena ketika DNA itu terkena radiasi, dia rusak, dia dampaknya bisa sistemik gitu. Nah, ada beberapa efeknya yang ditimbulkan oleh radiasi terhadap DNA. Yang pertama adalah ini. Ini jelas ya. Jadi kerusakan pada single strand. Kan DNA kita double helix, ada 2 untai. Satu untai itu bisa putus. Itu single strand break-nya, jadi atau putus gitu satu strand-nya. Nah, ini bisa diperbaiki jauh lebih cepat dibandingkan yang lainnya nanti ya. Ini bisa diperbaiki dengan lebih cepat. Bahkan ini konsekuensinya atau dampaknya terhadap sel itu dalam jangka panjang, tidak langsung dirasakan oleh sel. Lalu yang kedua, nah ini double strand break. Jadi dia dua-duanya itu terpotong. Ini sama dengan yang sebelumnya tadi ya, main chain yang pemotongan di rantai utama tadi ya. Nah, ini susah ya untuk diperbaiki dibandingkan dengan yang single strand break tadi. Karena ini dua-duanya kepotong. Dan bayangkan kalau dia di dalam cairan gitu ya, kepotong, dia terhanyut kemana-mana, kan nyambung laginya itu susah gitu. Nah, ini bisa menyebabkan sel mati nih kalau sampai kepotong seperti ini. Nah, di sini kalau sel mati dan memang ini tidak bisa diperbaiki, bisa mengakibatkan organismenya juga mati di sini. Nah, ini yang kedua. Lalu yang ketiga adalah cross-linking. Sama dengan yang tadi ya, yang contoh di makromolekul tadi. Nah, ini dia bisa di cross-linkingnya ini atau ikatan ini bisa terbentuk di untai yang sama atau dia untai yang berbeda. Bahkan untai yang berbeda itu bisa berikatan. Bahkan ini bisa terjadi ikatan antara DNA dengan protein. Ini bisa ikatannya tidak terbatas hanya pada DNA saja, bahkan pada protein juga, DNA dengan protein. Nah, ini akan jadi sangat urgent untuk bisa diperbaiki ya. Ini akan jadi efeknya luar biasa berbahaya apabila tidak diperbaiki. Nah, lalu yang terakhir ini adalah base damage. Nah, ini sama dengan artinya bahasa Indonesianya ya. Jadi ini kerusakan pada basanya.
ini bisa delesi atau kehilangan basa, atau dia dimodifikasi atau mutasi ya. Jadi dia berubah, basanya harusnya adenin dia jadi timin misal, atau yang lain sebagainya. Nah, di sini karena basa ini juga dia adalah pengantar informasi genetik. Apabila yang berubah atau yang hilang itu adalah gen-gen yang penting bagi tubuh, nah ini juga bisa membahayakan bagi organismenya. Nah, ini ada perbedaan ya tentunya dengan yang kromosom kemarin ya, karena ini ada beberapa alternatif di sini. Ada beberapa alternatif modifikasi yang terjadi pada DNA. Nah, mekanisme perbaikannya sendiri itu kalau kita dulu belajar di biologi molekuler ya, ada dua, Baire dan Nair ya. Base excision repair dan nucleotide excision repair. Base ini kalau cuma beberapa basa yang rusak atau hanya satu basa yang rusak dan itu diperbaiki, itu base excision repair. Tapi kalau banyak itu pakai nucleotide excision repair. Mungkin untuk refresh seperti ini ya. Jadi yang paling atas itu base excision repair, itu terjadinya spontan ini kalau kerusakannya ya. Nah, di sini yang rusak satu, lalu dia bisa dibantu oleh glikosilase flips and snips gitu ya, dia diperbaiki. Kalau ada mismatch yang tengah, tapi kita fokus kepada yang bawah ya. Nah, ini yang sering terjadi apabila DNA itu rusak akibat radiasi maupun bahan kimia yang paling bawah, yaitu menggunakan nucleotide excision repair. Nah, ini misal terjadi dimer pada timin gitu ya. Jadi timinnya itu gandeng gitu. Nah, ini yang diganti itu tidak hanya satu basa, tetapi banyak, bisa sampai 12 nukleotide. Jadi 12 nukleotide ini dipotong lalu digantikan nanti. Nah, ini silahkan nanti ini dipahami lagi ya mengenai base excision dan nucleotide excision ini, karena ini dua-duanya ini berlaku, dan yang paling, kalau di radiasi ini yang paling utama adalah nanti yang nucleotide excision repair ini yang dia paling berperan. Baik, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Semoga teman-teman dapat memahami ya mengenai materi pengaruh radiasi terhadap DNA dan mekanisme perbaikannya. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap sehat, tetap semangat, semoga selalu bahagia semua. Saya cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.